Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai hasil diskusi kami pembelajaran di sekolah perkotaan dalam hal desain pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Aidisti, Siva, Elrika, Davin, dan Sukma. Nah, selanjutnya materi pembahasan yang akan kita bahas terdapat 8 subbab. Yang pertama ada pengertian desain pembelajaran, tujuan desain pembelajaran, fungsi desain pembelajaran, karakteristik desain pembelajaran, komponen desain pembelajaran, model desain pembelajaran, metode pembelajaran, dan desain pembelajaran di kota. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu desain dan pembelajaran. Desain sendiri berasal dari kata design dari bahasa Inggris yang berarti perencanaan, rancangan, atau persiapan. Lalu, kata pembelajaran memiliki arti sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, pengertian desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Sadala pada tahun 2005. Lalu, desain pembelajaran menurut Sari merupakan praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya ada makna dari berbagai sudut pandang mengenai desain pembelajaran. Nah, secara disiplin, desain pembelajaran ini membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Lalu, dilihat dari sudut pandang sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Lalu yang ketiga ada dari sudut pandang ilmu. Nah, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Nah, selanjutnya yang kedua ada tujuan dari desain pembelajaran. Kira-kira apa aja sih tujuan dari desain pembelajaran? Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama ada untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Nah, dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan persoalan yang dihadapi. Lalu yang kedua, tujuannya itu untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang berupa kegiatan, program, atau perangkat yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memperhatikan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakteristik desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki karakteristik yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah dimengerti secara optimal. Karakteristik desain pembelajaran itu meliputi yang pertama berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Desain pembelajaran ini harus mengacu pada peserta didik karena setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasan masing-masing. Menurut Smaldino, setiap peserta didik berbeda satu sama lain karena memiliki karakteristik umum, di mana sifat internal peserta didik yang mempengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, dan latar belakang sosial. Kemudian kemampuan awal atau prasyarat. Kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik mempelajari kemampuan yang baru. Dan jika kurang, kemampuan awal ini sebenarnya yang menjadi mata rantai penguasaan isi atau materi dan menjadi penghambat bagi proses belajar.
Jadi, sebelum ke materi baru, peserta didik itu harus memiliki kemampuan awal sebagai prasyarat. Kemudian ada gaya belajar, merupakan berbagai aspek psikologis yang berdampak terhadap penguasaan kemampuan atau kompetensinya. Cara mempersepsikan sesuatu hal, motivasi, kepercayaan diri, tipe belajar si peserta didik ini bagaimana gitu. Ada verbal, visual, kombinasi, dan sebagainya. Termasuk gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, karakteristik desain pembelajaran ini berorientasi pada tujuan. Ketiga, ada terfokus pada pengembangan dan perbaikan kinerja peserta didik. Yang keempat, mengarahkan hasil yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Yang kelima, bersifat empiris, dapat diulang dan dikoreksi sendiri. Empiris dan berulang, yaitu setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Model apapun yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri sebelum dipublikasikan. Nah, pada pelaksanaannya, pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap berulang kali sesuai dengan masukan demi untuk efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam adalah upaya bersama dalam tim. Yang keempat, fungsi desain pembelajaran. Menurut Freeman, dia mengungkapkan bahwa desain pembelajaran memiliki beberapa fungsi, antara lain menjadikan peserta didik sebagai fokus dalam pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik, mendukung koordinasi antara desainer dan mereka yang menginstruksikan memfasilitasi diseminasi. Nah, diseminasi sendiri merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, sehingga menimbulkan kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, memfasilitasi kesesuaian antara tujuan, aktivitas, dan penilaian. Kita membahas model desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran. Nah, jadi keberhasilan suatu pembelajaran itu ditentukan oleh kualitas rancangan desain pembelajaran. Nah, Gagne mengungkapkan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar peserta didik, yang di mana proses belajar tersebut memiliki tahapan jangka pendek serta tujuan jangka panjangnya. Nah, rancangan desain pembelajaran perlu memperhatikan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan diarahkan untuk menjadi peserta yang aktif. Selanjutnya ada model desain pembelajaran. Nah, yang di mana model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, terus ada pemilihan media, serta evaluasi. Nah, sedangkan untuk model pembelajaran adalah merupakan suatu desain yang untuk menggambarkan proses rincian untuk menciptakan situasi lingkungan yang semungkin siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan diri pada diri siswa itu. Nah, secara umum, model dari desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk model berorientasi kelas. Ada model berorientasi produk dan model berorientasi sistem. Selain itu, terdapat model mikro dan model makronya. Oke, yang pertama mengenai model berorientasi kelas. Nah, biasanya ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau di dalam kelas hanya dilakukan setiap 2 jam pembelajaran atau lebih. Selanjutnya ada model berorientasi produk. Nah, model desain pembelajaran ini itu untuk menghasilkan suatu produk. Bentuknya biasanya tentang media pembelajaran. Selanjutnya ada model berorientasi sistem, yang di mana model desain pembelajaran ini untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya sangat luas. Nah, seperti contohnya adalah desain sistem suatu penelitian, pelatihan, terus ada kurikulum sekolah, dan masih banyak lagi.
Nah, selanjutnya terdapat model mikro, yang dimana model mikro ini model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Ini contoh dari model berorientasi kelas. Terus di dalam model mikro ini terdapat model PAIKEM. Nah, model PAIKEM itu menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, seperti pembelajaran partisipatif, terus ada aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang dimana pembelajaran partisipatif itu dia lebih melibatkan siswa secara optimal. Sedangkan untuk pembelajaran aktif, yaitu untuk melibatkan aktivitas siswa. Selanjutnya ada pembelajaran secara kreatif, yaitu untuk memotivasi dan memunculkan kreatif dari siswa. Terus ada pembelajaran efektif, itu untuk memberi pengalaman baru agar siswa dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pelajaran menyenangkan. Nah, yang dimana siswa itu belajar tanpa merasa tertekan atau joyful learning. Selanjutnya terdapat model Azure. Nah, Sharon, James Robert, dan Michelle Molenda mengemukakan bahwa sebuah model desain pembelajaran dinamakan sebagai model Azure, yang dimana model Azure ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Nah, model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan kegiatan khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selanjutnya terdapat model makro, yang dimana banyak bermacam-macam model. Yang pertama ada model ADIY. Nah, model ADIY ini tuh contoh dari model yang tadi berorientasi kelas. Nah, jadi sistem pembelajaran dari model ini dia ada analisis, ada desain, ada pengembangan, ada implementasi, dan ada evaluasi. Selanjutnya ada model Gagne-Briggs-Weger. Selanjutnya ada model Dick and Carey. Nah, model ini dikembangkan, dia mempunyai kemiripan dengan model CAM. Tetapi model Dick ini lebih ditambahkan dengan komponen melaksanakan analisis pembelajaran. Terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan perencanaan tersebut. Selanjutnya ada model CAM. Selanjutnya ada model DSIPK, yang dimana singkatannya adalah model Desain Sistem Instruksional Berorientasi Pencapaian Kompetensi. Nah, model ini merupakan gambaran proses rancangan sistematis tentang pengembangan pembelajaran, baik mengenai proses maupun bahan pembelajaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada model IDI. Nah, model IDI ini atau model Instructional Development Institute mempunyai 3 langkah. Langkah pertama adalah pembatasan. Nah, pembatasan ini ada 3 hal yang perlu ditimbangkan, yaitu ada karakteristik siswa, ada kondisi, ada sumber-sumber, dan ada relevan. Selanjutnya tujuannya, langkahnya untuk ini yang kedua adalah pengembangan. Nah, tujuannya untuk hendak dicapai. Nah, yang ketiga adalah penilaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama yaitu outdoor atau metode karya wisata, atau dengan kata lain, pembelajaran di luar kelas, yang merupakan ketika guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya.
Pembelajaran di ruang terbuka ini memberi anak kebebasan untuk belajar menggunakan semua indera mereka. Pengalaman ini mendorong pola pikir kreatif dan imajinatif. Pembelajaran di ruang terbuka membantu memperbaiki kemampuan belajar, perilaku, dan pemahaman anak di dalam kelas. Pembelajaran di ruang terbuka memberi pengalaman belajar yang kuat, dan ini membantu anak mengembangkan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Selanjutnya, yakni metode pembelajaran talking stick, yang dilakukan dengan bantuan tongkat, dan siapa saja yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Talking stick ini diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Lalu peserta didik diberi kesempatan untuk membaca dan memahami materi tersebut. Diberikan waktu yang cukup untuk aktivitas ini. Dan guru selanjutnya meminta kepada peserta didik untuk menutup bukunya. Dan kemudian guru akan mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan tongkat tersebut diberikan kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru, demikian seterusnya. Yang keempat, metode pembelajaran discovery learning, di mana guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri. Kemudian untuk prosedurnya, yang pertama ada simulation, di mana guru bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh peserta didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Kedua, problem statement, di mana anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Yang keempat, data processing, di mana semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan, dan ditabulasikan. Kemudian yang kelima, verification atau pembuktian, berdasarkan hasil pengolahan dan pembuktian, hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu, kemudian dicek. Dan yang keenam, generalization, di mana tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran brainstorming, membahas suatu masalah oleh sejumlah anggota kelompok, dan setiap anggota kelompok bebas untuk menyumbangkan ide, saran, pendapat, informasi yang dimiliki, dan gagasan. Metode ini melahirkan ide-ide dengan cara siswa diminta untuk memunculkan ide sebanyak-banyaknya. Ide yang disampaikan berhubungan dengan topik yang menjadi sumber untuk menjadi petunjuk. Kemudian, metode pembelajaran diskusi merupakan percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan, mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Dalam diskusi selalu ada suatu pokok yang dibicarakan. Dalam percakapan itu diharapkan para pembicara tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Mereka harus selalu senantiasa kembali kepada pokok permasalahannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya materi desain pembelajaran di kota. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saat ini memberikan dampak yang besar pada semua bidang kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. Pengembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan reformasi sistem pendidikan. Dengan kemajuan teknologi akan memudahkan guru dan siswa untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Namun, kemajuan teknologi di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sekolah di daerah terpencil yang tidak dapat merasakan kemajuannya teknologi. Selanjutnya, manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengembangkan keilmuan bagi guru dan siswa. Ketiga, sebagai media untuk mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Lalu yang terakhir, menampilkan materi pembelajaran
menjadi lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami.